Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Bapak Titus Wondo, Komandan Guru Mengajar untuk Nusantara Bapak Sri Wahono, Instruktur di Dargumun Grup 5 Pangeran Antasari Ibu Indra Novita Yuliana, dan seluruh instruktur di Dargumun, serta Bapak Ibu guru hebat yang telah berkenan hadir dalam kegiatan PIKON pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tim yang akan bertugas pada pagi hari ini. Sebagai host, saya sendiri Ibu Bini Sriuni. Kemudian sebagai presenter yaitu Ibu Latri Hastuti SPD dari SMA Negeri 1 Guntur. Sebagai moderator yaitu Ibu Nur Lailatul Iza SPD dari SMK Negeri 1 Bate Ali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada moderator untuk memandu jalannya kegiatan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining atas waktunya. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru hebat serta diklat daring guru mengajar untuk Nusantara. Oke, kita mulai saja presentasi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Latri Hastuti. Tapi sebelum kita masuk ke presentasi, perkenankanlah saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Latri SPD. Nama Latri Hastuti SPD dari SMA Negeri 1 Guntur. Beliau mengampu mata pelajaran sejarah dan pendidikan terakhir yaitu S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Pada pagi hari ini beliau akan mengambil tema tentang revolusi industri di Inggris. Oke, untuk menyingkat waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Latri. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yaitu Ibu Nur Lailatul Iza SPD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi pada PIKON pagi ini. Sebelum presentasi saya mulai, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang terkait dengan pelaksanaan diklat ini. Di antaranya yaitu ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Suwonto Anung selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi pelaksanaan diklat ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Dargumun. Terima kasih Pak Waho yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut serta dalam PIKON diklat ini. Ucapan terima kasih kepada semua instruktur di Dargumun, khususnya kepada Ibu Indra Novita Yuliana SPD selaku instruktur kelompok Pangeran Antasari yang sudah banyak membimbing dan membantu saya dalam proses menyelesaikan tugas sehingga saya bisa hadir untuk presentasi dalam PIKON ini. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih kepada semua Bapak Ibu peserta di Dargumun, khususnya kelompok Pangeran Antasari. Terima kasih atas support dan bantuannya mulai dari awal hingga sampai saat ini. Dan yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada rekan saya yang bertugas dalam PIKON pagi ini yaitu Ibu Nining Sriuning SPD selaku host. Terima kasih Bu Nining sudah menyiapkan room untuk presentasi saya pagi ini, dan kepada Ibu Nur Lailatul Iza SPD selaku moderator yang akan memandu jalannya PIKON pagi ini. Dalam presentasi ini saya tidak bermaksud menggurui Bapak atau Ibu guru hebat yang hadir dalam PIKON ini. Saya hanya ingin sekedar sharing bersama mengenai materi revolusi industri di Inggris. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir dalam PIKON ini banyak yang lebih paham tentang materi ini. Ya. Jadi nanti saya harapkan kita bisa dalam saat sesi tanya jawab kita bisa saling berbagi pengetahuan atau informasi. Ya. Sehingga informasi tidak hanya satu arah dari saya saja, tapi juga bisa dari Bapak Ibu guru peserta PIKON. Baiklah, langsung saja untuk presentasi pagi ini. Untuk judul presentasi,
Untuk judul presentasi saya yang akan saya sampaikan yaitu tentang media pembelajaran dengan aplikasi SAC atau Smart App Creator. Ini untuk tampilan SAC saya sudah kelihatan ya, Bu Nining. Halo, Bu, sudah. Monggo diteruskan saja. Sudah kelihatan. Diteruskan saja, Bu. Monggo. Jadi untuk judul presentasi saya, terus untuk materi tentang revolusi industri ini terdapat dalam mata pelajaran sejarah peminatan untuk siswa jurusan IPS kelas 11 semester 1. Dengan materi pokoknya adalah peristiwa-peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh pada bangsa Indonesia. SMA Guntur adalah tempat saya mengajar, di mana SMA ini terletak di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja saya masuk ke materi ya. Jadi saat kita berbicara tentang peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh terhadap dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, maka salah satu peristiwa tersebut adalah peristiwa revolusi industri. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang apa itu pengertian dari revolusi industri, bagaimana latar belakangnya, terus penemuan apa saja yang mendorong adanya revolusi industri, serta bagaimana dampaknya bagi bangsa Indonesia, monggo Bapak Ibu peserta Vkon, nanti kita simak bersama video yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah revolusi industri di Inggris. Sebelumnya, perkenalkan, saya Latri Astuti dari SMA Negeri 1 Guntur. Revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 sampai 19 Masehi memberi dampak yang besar bagi dunia dan masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Sebelum saya bahas lebih jauh tentang revolusi industri, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan yang terjadi secara tepat di bidang ekonomi, yaitu berubahnya sistem ekonomi agraris ke sistem ekonomi industri, di mana saat itu mereka mulai menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Revolusi industri mula-mula terjadi di Inggris, lalu menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Lalu, bagaimana kondisi Inggris sebelum revolusi industri? Keadaan Inggris pada masa pra-revolusi industri yaitu: 1. Pada masa revolusi industri, perekonomian Inggris bersifat agraris. Hal ini menyebabkan struktur sosial masyarakat Inggris bersifat feodalisme, yaitu adanya stratifikasi masyarakat berdasarkan besar kecilnya kepemilikan tanah. Feodalisme yang mengandalkan sektor pertanian biasa disebut dengan latifundia atau sistem pertanian tertutup. Dalam sistem feodal, masyarakat secara umum terbagi menjadi dua, yaitu tuan tanah atau landlord dan petani atau peasant.
produksi barang masih bercorak konvensional, yaitu mengandalkan tenaga orang dan tenaga hewan, atau biasa disebut dengan produksi padat karya. Tiga, tempat untuk memproduksi barang belum dilakukan di pabrik, melainkan di bengkel kerja atau biasa disebut dengan industri rumahan. Dari kegiatan ini terbentuklah gilda, yaitu perkumpulan dari pengusaha sejenis yang mendapat hak monopoli dan perlindungan usaha dari pemerintah. Tahukah Anda kenapa revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya revolusi industri di Inggris. Satu, situasi politik yang stabil. Adanya Glorious Revolution atau revolusi agung mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Rights atau Undang-Undang Deklarasi Hak Asasi Manusia, sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan persetujuan parlemen. Dua, keris kaya bertambang seperti batu bara, besi, timah, dan kaolin. Selain itu, Inggris juga menghasilkan uang yang penting bagi industri tekstil. Tiga, adanya penemuan baru di bidang teknologi dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Contohnya, penemuan alat pemintal benang, mesin tenun, mesin uap, dan sebagainya. Empat, kemakmuran Inggris yang terjadi karena majunya pelayaran dan perdagangan memberikan modal yang besar untuk usaha. Selain itu, Inggris juga mempunyai bahan mentah yang cukup karena mempunyai banyak daerah jajahan. Lima, pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru yang disebut dengan hak paten. Hal ini mendorong berkembangnya kegiatan penelitian ilmiah. 6. Arus organisasi yang besar akibat revolusi agraria di pedesaan. Jadi, revolusi industri di Inggris mulanya diawali dengan revolusi agraria. Lalu, apa itu revolusi agraria? Revolusi agraria adalah pertanian atau pertanahan. Ada dua tahapan dalam revolusi agraria. Revolusi agraria tahap pertama adalah tahapan terjadinya perubahan penggunaan tanah yang semula hanya untuk pertanian berubah menjadi usaha pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terpadu. Revolusi agraria kedua berupa perubahan cara mengerjakan tanah yang semula tradisional digantikan dengan penggunaan mesin-mesin atau mekanisasi. Penemuan yang mendorong lahirnya revolusi industri. Adanya penemuan teknologi baru besar peranannya dalam proses industrialisasi, sebab teknologi baru dapat mempermudah dan mempercepat kerja produksi, melipat gandakan hasil, dan menghemat biaya. Adapun beberapa penemuan tersebut antara lain: satu, penemuan di bidang industri tekstil. Penemuan mesin tenun atau flying shuttle atau kumaran terbang oleh John Kay. Penemuan mesin pemintalan yang bernama
Spinning Jenny oleh James Grimes. C. Penemuan mesin pemintal yang bernama Waterframe oleh Richard Arkwright. D. Penemuan mesin pemintal bertenaga keledai oleh Samuel Campbell. E. Penemuan mesin tenun yang bernama Power Loom oleh Edmund Arkwright. Dua. Penemuan di bidang transportasi. A. Penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap merupakan inti dari revolusi industri, sehingga James Watt dianggap sebagai bapak revolusi industri pertama. B. Penemuan lokomotif pertama oleh Richard Rutherford. C. Penemuan kapal uap oleh Robert Falcon. D. Penemuan lokomotif uap oleh George Stephenson. Secara garis besar, dampak revolusi industri dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif revolusi industri antara lain: 1. Munculnya pabrik-pabrik yang mengakibatkan industri secara besar-besaran. 2. Lahirnya pengusaha kaya baru yang disebut dengan kaum borjuis. 3. Harga barang lebih murah karena proses produksi yang cepat bisa menghemat biaya produksi. 4. Perdagangan dunia semakin maju. Keberadaan orang-orang kelas baru dalam masyarakat Eropa mendorong peningkatan permintaan produksi barang dari masyarakat. Selain itu, kegiatan perdagangan yang semakin ramai di Eropa membuat barang-barang yang beredar di masyarakat juga bertambah. 5. Berkembangnya liberalisme dan kapitalisme. Sesuai dengan prinsip ekonomi liberal, para pemilik pabrik berlomba-lomba memperoleh keuntungan. Keinginan inilah yang melahirkan kapitalisme modern. 6. Peningkatan kualitas hidup. Hidup menjadi lebih dinamis karena manusia bisa menciptakan berbagai barang produksi untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dampak negatif dari revolusi industri antara lain: 1. Munculnya imperialisme modern, yaitu dengan tujuan mencari bahan baku industri atau bahan mentah dan untuk mencari tempat pemasaran hasil industrinya. 2. Terjadinya urbanisasi secara besar-besaran yang nanti melahirkan pemukiman umum di kota-kota besar. 3. Tenaga kerja murah. Umumnya mereka adalah petani yang kehilangan mata pencahariannya. Di kota-kota industri ini, mereka menjual tenaganya dengan upah yang rendah. Pemukiman dan kesehatan mereka kurang terjamin, sehingga menimbulkan masalah sosial berupa gerakan-gerakan buruh. 4. Meningkatnya kejahatan. Kesejahteraan yang rendah dan kemiskinan yang dialami para buruh berakibat meningkatnya kejahatan dalam masyarakat. Lalu, apa sih pengaruh revolusi industri bagi Indonesia? Pengaruhnya adalah Indonesia dijadikan sebagai tujuan imperialisme atau penjajahan oleh bangsa Eropa, di mana penjajahan ini telah merubah struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan tentunya, penjajahan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari saya tentang materi revolusi industri di Inggris. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Vicon yang sudah menyaksikan video dari saya. Untuk sesi selanjutnya adalah evaluasi. Mungkin kepada Bapak Ibu guru peserta Vicon yang tadi sudah menyaksikan video dari saya, nanti saya persilakan kalau ingin ikut mencoba menjawab pertanyaan yang akan saya tampilkan. Tapi nanti misalkan ingin mencoba menjawab, minta tolong mikrofonnya diaktifkan. Setelah itu dinonaktifkan kembali ya Bapak Ibu, biar nanti tidak mengganggu pelaksanaan presentasi. Langsung saja saya mulai untuk masuk ke materi evaluasi. Untuk evaluasi ini saya memakai 10 soal karena memang harapan saya aplikasi SAT ini nanti saya berikan ke anak sebagai tugas ketika nanti mulai masuk ke KPM daring ya. Jadi sekalian biar untuk latihan anak-anak. Untuk nomor 1 yang dimaksud dengan revolusi industri adalah tadi sudah ada di video saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau mencoba ikut menjawab? Kalau tidak ada, ya langsung saja saya jawab. Jadi yang dimaksud dengan revolusi industri adalah apa Bu? Ya ini. Oh ya, terima kasih ada yang sudah mau membantu mencoba menjawab ya. Berarti ibunya ini memperhatikan video saya dengan baik ini. Kita lihat saja apakah betul jawaban dari ibu ya. Ya ternyata jawabannya betul ya. Jawabannya Untuk nomor 2 yang mau membantu menjawab ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini ya, ini beberapa pernyataan yang berhubungan dengan peristiwa revolusi industri di Inggris ditunjukkan oleh nomor berapa saja ini untuk peristiwa yang berhubungan dengan revolusi industri di Inggris. Yang pertama terjadi pada abad ke-18 sampai 19 Masehi. Ini pernyataannya betul. Terus terjadi pertama kali di Perancis, kemudian menyebar di Inggris. Nah, ini belum tepat karena yang betul itu revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Tidak ada, langsung saja ya untuk nomor 2 ini jawabannya yang betul. Apa Bu? Ya, coba lagi ya. Ya, jawabannya betul lagi. Terima kasih Bu sudah membantu. Nomor 3, di bawah ini yang bukan termasuk faktor pendorong lahirnya revolusi industri di Inggris. Yang bukan termasuk faktor pendorong. Berarti jawabannya A. Inggris kaya bahan tambang dan wool. B. Persaingan dengan negara lain di bidang industri. C. Adanya penemuan baru di bidang teknologi. D. Adanya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap penemuan-penemuan baru. E. Lahirnya pemikiran tentang sistem perekonomian liberal yang bukan termasuk faktor pendorong. Apa Bu? D. Kita coba ya. Untuk ini nggak apa-apa, kita latihan saja. Ya ternyata jawabannya kurang tepat. Yang betul itu adanya persaingan dengan negara lain ya. Nomor 4, perhatikan data tentang penemuan-penemuan di bawah ini. Ya ini berdasarkan data di atas. Penemuan yang mempengaruhi lahirnya revolusi industri di Inggris. Jadi penemuan yang secara langsung mempengaruhi terjadinya revolusi industri di Inggris. Itu penemuan apa saja? Dia mau mencoba menjawab? Penemuan yang mempengaruhi lahirnya revolusi industri di Inggris.
Untuk nomor 4, jawaban yang betul yaitu yang kita untuk yang pertama itu apa Bu? Ya kita coba saja ya Bu ya. Ya apa? Jenis banget kayak sama mesin. Oh ya, ini sebenarnya untuk penemuannya betul, cuma saya mengatakannya itu di tokonya Bu. Misalkan kumparan terbang ya, misalkan yang betul itu oleh John Kay, ini namanya saya ganti misalkan John Macadam itu aja saja. Coba dulu ya Bu ya nanti ya. Nomor 3 benar ya. Nomor 5. Perekonomian Inggris bersifat agraris. Hari ini menyebabkan struktur sosial Inggris bersifat feodalis. Dalam sistem feodal, masyarakat secara umum terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan, ini termasuk soal yang mudah ini Bu. Pada sistem feodalisme itu, masyarakat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan sistem feodalisme yang bersifat agraris atau sistem pertanian. Mau mencoba bertulis? Betul Bu? Jawabannya ya betul. Kelompok tuan tanah ya atau landlord dan petani atau peasant. Nomor 6. Perkumpulan dari pengusaha sejenis yang mendapat hak monopoli dan perlindungan usaha dari pemerintah disebut dengan itu dia Gilda Peasant ya. Gilda ya. Gilda ya betul lagi. Ini ada gambar ya. Pertanyaannya itu tokoh yang menemukan alat seperti ada gambar ya. Itu tokohnya John Kay. Siapa Bu? John Kay. Lupa. Apa dicoba saja. Ini coba John Kay. Tahu ya itu Bu. Ya. Ini mesin uap. Oh, mesin uap. Ini gambar James uap Watt. pertama kali ditemukan. John Kay apa James Watt? James Watt. Iya, kita coba saja James Watt. Ya, jawabannya betul Bu. Nomor 8. Pernyataan di bawah ini yang menggambarkan kondisi Inggris pada masa pra-revolusi industri atau sebelum terjadinya revolusi industri. Ya. Yang pertanyaan yang betul. Kondisi Inggris pada masa pra-revolusi industri adalah Oke. Ya, dicoba saja biar tahu jawabannya betul apa. Ya, jawabannya betul ya. Menggunakan sistem padat karya ya. Nomor 9. Selain menimbulkan dampak positif, revolusi industri juga menimbulkan dampak negatif. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan dampak negatif revolusi industri di bidang politik ya. Jadi pernyataannya itu bidang politik berarti kita tutup saja. Ya, jawabannya yang kedua munculnya imperialisme modern atau penjajahan dalam dunia baru. Nomor 10. Setiap perubahan, baik perubahan politik, ekonomi maupun sosial budaya pasti menimbulkan dampak. Begitu juga dengan revolusi industri di Inggris. Di bawah ini yang merupakan dampak revolusi industri di bidang sosial adalah sosial. Iya Pak. Liberalisme dan kapitalisme. Ada apa? Kita coba jadi Bu. Ya wis Bu. Ya, ini di bidang sosial ya. Sosial itu ya
Capital itu munculnya golongan pengusaha kaya bagus. Iya. Apa istilahnya kaum selamat berpihak saya mendapatkan ini 80 sudah KKM pun ya Bu Remedial. Terima kasih atas partisipasinya dalam pertanyaan dari saya. Oke, itu tadi presentasi dari Bu Latri. Sampun Bu Latri? Ada developernya? Iya. Developer dari saya. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu peserta Vkon yang sudah berpartisipasi dalam presentasi saya pagi ini ya. Terutama tadi sudah ada Ibu yang membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di evaluasi. Ya. Dengan demikian presentasi dari saya sudah cukup. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator yaitu Ibu Zia. Oke, terima kasih Bu Latri atas pemaparan materi yang luar biasa. Baiklah, untuk Ibu peserta Vkon pada pagi hari ini, tadi kita sudah mengikuti pembelajaran tentang revolusi industri. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo dipersilakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan kepada Ibu Latri. Monggo Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Bu Supriyatin. Oh iya, monggo Ibu Supri dari SMA Negeri 1 Malang. Oh iya, monggo Ibu bisa silakan aja pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan ya dari saya. Monggo. Untuk presenternya sudah bagus tadi tayangannya. Nomor 1 pertanyaannya itu yang di layar panjenengan untuk materi itu kok ada animasi bergerak, itu apa langsung dari PowerPoint kemudian dipastekan ke materi gitu ya Bu ya? Terus yang nomor 2, itu nomor 1 ya. Terus yang nomor 2 untuk kuis yang sak itu jenengan kok tidak menampilkan tanda cross kalau jawab salah. Hanya nilainya tidak berubah gitu saja. Kemarin saat tutorial kalau salah itu kan ada crossnya. Jadi yang punya Ibu kurang seperti itu apa memang dibuat begitu? Begitu, ada 2 pertanyaan itu. Kalau tentang konten saya enggak mau perhatikan konten karena beda dengan sejarah, saya kimia. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Supriyatin dari SMA Negeri 1 Malang. Langsung saja saya jawab Ibu. Untuk tadi video yang saya gunakan, itu memang saya menggunakan aplikasi khusus yaitu Parcol Video Scribe. Jadi memang ada aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat gambar bergerak dengan tambah narasi dari yang membuat. Kemudian juga oleh saya waktu ikut diklat online, ya karena memang tujuan saya membuat video itu karena kan untuk mapel sejarah termasuk kategori pelajaran yang mungkin tidak menarik ya Bu ya, karena hanya berupa hafalan banyak membaca buku. Nah, untuk mengatasi siswa agar tidak bosan itu memang saya ya membuat video pembelajaran ya. Jadi ini sebenarnya bisa digunakan untuk
saat pandemi seperti ini kan kita menggunakan daring. Kita kan tidak mungkin menjelaskan secara langsung ke anak. Solusinya yaitu dengan cara membuat video pembelajaran. Karena kan kita tahu materi apa yang akan kita sampaikan. Karena kalau kita ngambil di YouTube itu memang banyak sekali materi tentang misalkan polusi. Tapi kadang apa yang ingin kita sampaikan itu agak berbeda. Terus untuk penyampaiannya kalau di YouTube itu kan kadang terlalu cepat sehingga anak itu agak sulit untuk memahami materi. Makanya tadi untuk video ini memang saya buat agak lambat biar anak juga ketika menyaksikan video tidak terlalu bingung. Ya. Jadi itu bukan menggunakan PowerPoint ya Bu, tapi ada aplikasi khusus yaitu Sparkle Video Scribe. Terus untuk yang kedua, kuis untuk jawabannya salah tidak menunjukkan tanda cross. Tapi kelihatannya untuk tanda cross itu muncul Bu. Tanda cross warnanya merah. Itu yang di tampilan saya tidak tahu. Mungkin di FCC-nya Bapak Ibu karena pengaruh jaringan atau apa mungkin tidak muncul. Mungkin untuk peserta yang lainnya tadi bisa melihat tanda cross atau tidak dari kuis yang saya tampilkan tadi. Karena di tampilan saya itu memang muncul. Kalau betul itu kan tadi centang warna hijau. Kalau salah itu ada lingkaran dengan tanda cross warna merah. Diingatkan ya Bu. Terima kasih untuk Ibu Supriyatin. Oke. Ibu Supriyatin bagaimana? Sudah cukup? Jawaban dari Ibu Latri? Sudah cukup ya? Oke, untuk peserta yang lain monggo untuk bisa mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinten Bapak? Dari sekolah mana? Nomor sewu, monggo Pak Eko langsung aja ya. Iya Pak. Saya juga guru sejarah Bu. J. Salam historia Bu. J. Salam juga ya Pak. Terima kasih sudah mau bergabung di room saya. Nanti kita berbagi pengalaman, berbagi informasi saja. Ini saya tidak. J. Ribon. Kan juga Bu. Karena sejarah itu pelajaran paling susah untuk anak didik kita untuk bisa menyenangkan. Kalau tidak dengan YouTube, video yang menarik, atau penampilan gurunya juga harus menarik juga Bu ya. Ya. Kalau penampilan kan kita. Ya, untuk tanya saya Bu, untuk di kasusnya corona ini, COVID-19, banyak materi-materi nanti dengan corona Bu. Bagaimana kita mengapresiasikan materi sejarah dengan titipan dari Dinas, titipan dari Jokowi tentang penanganan tentang corona. Itu saja Bu, pertanyaan saya. Ini Pak. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko. Ini kita berbagi pengalaman saja nih Pak. Kebetulan untuk kemarin yang KBM secara daring itu saya menggunakan Google Classroom. Di situ jadi setiap tugas itu semuanya lewat situ. Kadang untuk menayangkan video itu juga di situ, kadang kuis atau apa ya, kadang kuisis itu kan juga bisa lewat Google Classroom karena lebih mudah dalam mengerjakan tugas anak-anak. Terus untuk titipan ya, memang ada pesan khusus dari pemerintah tentang COVID ya. Biasanya itu di soal pertama biasanya saya beri soal tentang COVID. Misalkan pengantar tentang pandemi COVID, terus bagaimana silakan tulis motivasi kalian dalam menghadapi COVID ini seperti apa gitu. Kalau sudah itu anak kan mengerjakan tentang itu, memberikan motivasi atau apa gitu. Kadang berupa video Pak, memang saya suruh menghafalkan materi, terus saya suruh memasukkan bagaimana cara motivasi untuk untuk menghadapi pandemi COVID gitu. Terus ya kadang saya ada soal lagi, misalkan bagaimana sih cara untuk mengatasi pandemi COVID ini gitu. Bagaimana apa yang sudah kalian lakukan selama ini untuk setidaknya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di lingkungan kalian. Ya, biasanya saya titipkan
sisipkan soal-soal tentang pandemi COVID, baru masuk ke soal tentang sejarah, seperti itu Pak. Gimana ya Pak? Untuk Pak Eko sudah jelas atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi atau belum puas dengan jawaban dari saya? Jadi bagaimana Pak Eko? Sudah jelas nggih Pak Eko nggih? Jelas Bu. Ini ada. Oke, terima kasih. Oke. Baik, mungkin Pak Eko mau sharing juga bagaimana cara Pak Eko ya nanti bisa saya terapkan juga di kelas saya ketika nanti. Saya tampil hari Minggu bisa saya tampil hari Minggu setelah kelompoknya Bu Mei sama Bu Eka. Tampil hari Minggu nggak salah Bu. Enggak, soalnya agak putus-putus ya Pak ya. Kalau sampai sini kurang begitu jelas soalnya Pak Eko. Insya Allah saya tampil hari Minggu. Kelompoknya Bu Mei sama Bu Eka. Iya Pak Eko mau tampil hari ini Bu Ratri. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, non sewu Bu Ratri, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat, yaitu dari ini Ibu ya Asep Listiowati atau Ibu Lilis. Pertanyaannya, apakah revolusi industri di Inggris berdampak ke negara sekitarnya? Ya, jadi apakah revolusi industri di Inggris berdampak ke negara di sekitarnya? Monggo Bu Latri. Oh iya, untuk dampak revolusi industri ini pasti ya Bu ya, pasti berdampak pada negara-negara di sekitarnya. Karena revolusi industri yang mula-mula terjadi di Inggris itu akhirnya menyebar ke berbagai negara di sekitarnya, baik di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang ya, dan bahkan akhirnya ke seluruh dunia. Jadi apa yang kita rasakan sampai saat ini itu kan juga pengaruh dari revolusi industri. Ya, misalkan saja waktu itu tidak ditemukan mesin lokomotif uap ya atau mesin uap, itu mungkin sampai sekarang kalau saya pergi ke sekolah mungkin masih menggunakan kereta dari kuda mungkin ya Bu ya, karena belum ditemukan sistem transportasi yang canggih seperti sekarang ini ya. Itu dampaknya luas biasa sekali di berbagai bidang kehidupan, juga menyebar luas sampai ke seluruh dunia Bu. Jadi industrialisasi yang terjadi yang sampai di Indonesia ini juga kan pengaruh dari penemuan-penemuan baru ya yang terjadi di awal revolusi industri. Ingatan jadi Bu Lilis penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Latri atas penjelasannya. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, boleh ya Bu saya juga ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan. Anjir, soalnya materinya menarik juga ini revolusi industri. Kemarin tadi dijelaskan ada dampak positif bagi dampak. Ibu menyebutkan adanya penjajahan atau praktek imperialisme ke negara kita, ke Indonesia. Nah, kira-kira dampak positif apa ya yang ada nggak dampak positif untuk negara kita, khususnya Indonesia, dengan adanya revolusi industri tersebut? Terima kasih Bu, kayaknya itu dulu Bu pertanyaannya. Oke, sebentar ini saya tegaskan lagi ya, dampak positif revolusi industri dampak positif dari imperialisme atau penjajahan yang muncul setelah revolusi industri ya Bu. Kalau untuk dampak positif, jadi kan gini, dengan adanya revolusi industri nanti otomatis karena jumlah barang yang dihasilkan itu lebih banyak, lebih cepat, otomatis Inggris juga memerlukan bahan baku yang digunakan untuk industri. Dan salah satu cara yang dilakukan Inggris untuk mendapatkan bahan baku itu kan dengan melakukan imperialisme modern atau penjajahan. Jadi mencari bahan baku itu dari negara lain. Kan tidak mungkin misalkan kalau bahan baku industri itu kan biasanya berasal dari sumber daya alam. Untuk mendapatkan sumber daya alam itu kan tidak mungkin dari waktu yang cepat, butuh waktu yang lama. Misalkan saja wool itu kan untuk tumbuh ya dari bulu domba itu kan butuh waktu yang lama. Kekurangan bahan itu biasanya dilakukan dengan imperialisme ya. Oke,
Oke, Imperialisme itu ada dua, imperialisme kuno ya atau ancient revolt jadi untuk mengatasi kekurangan bahan baku itu kan kemudian Inggris melakukan imperialisme. Salah satu negara yang dijadikan tujuan imperialisme itu Indonesia ya. Jadi Indonesia pernah dijajah oleh Inggris yang diawali oleh Thomas Stamford Raffles ya. Jadi untuk pendudukan Inggris di Indonesia memang tujuannya untuk mencari bahan baku industri, juga untuk mencari daerah pemasaran barang-barang hasil industri. Itu biasanya dipasarkan di daerah-daerah jajahan. Sebenarnya itu tidak hanya dampak negatif saja, memang menimbulkan dampak negatif di dalam penjajahan Ibu, terutama sistem sewa tanah yang memberatkan. Tapi juga ada dampak positifnya dari Raffles, karena Raffles ini termasuk tokoh yang berjasa ya, sangat berjasa. Raffles itu juga pada masa pendudukan Raffles di Indonesia, Raffles sangat memperhatikan peninggalan cagar budaya di Indonesia, melakukan pendataan. Terus yang sampai sekarang ada kebun raya Bogor, itu kan juga salah satu peninggalan dari Raffles. Karena Raffles itu kalau nggak salah seorang petani atau apa ya Bu ya. Jadi memang aktif melakukan penelitian. Terus penemuan bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi itu kan juga pada masa keringan Raffles di Indonesia. Makanya diberi nama Rafflesia arnoldi karena diambil dari nama beliau, Raffles. Terus juga pada masa pendudukan Raffles di Indonesia ditulis buku ya, kalau nggak salah itu History of Java. History of Java apa ya, itu juga penting sekali ya bagi daerah bangsa Indonesia ya. Jadi itu dampak positif dari imperialisme yang dilakukan Inggris di Indonesia. Itu kalau pertanyaannya imperialisme. Tapi kalau dampak revolusi industri, tapi dimaksud Briza itu dampak imperialisme apa revolusi industrinya ya Bu di Indonesia? Dampak revolusi industrinya Bu. Kalau imperialisme itu mungkin ya memang lebih terasa dampak negatifnya ya. Kalau dampak positifnya mungkin terasanya jauh setelah imperialisme itu terjadi mungkin. Tapi kalau dampak revolusi industrinya ini Bu yang menjadi bermanfaat bagi bangsa Indonesia khususnya pada saat itu. Iya, kira-kira ada dampak. Ya ada. Jadi industrialisasi ya, industri yang di Inggris sana itu juga dimulai diterapkan di Indonesia ya. Itu kan untuk penemuan baru nggak hanya cuma penemuan di bidang industri tekstil dan di bidang transportasi saja ya, tapi juga tentang pembuatan jalan. Jadi teknologi yang ada di Inggris itu juga nanti diterapkan di Indonesia. Terus penemuan telegram itu juga telegraf itu juga nanti mendukung Inggris ya dalam mengontrol dan mempertahankan realismenya. Jadi Inggris menerapkan inovasi-inovasi yang sudah ada di sana, kemudian diterapkan juga di Indonesia dalam rangka mempermudah proses imperialisasinya. Jadi ada yang memang dibawa ke Indonesia, teknologi-teknologi yang dari Inggris. Itu penjelasan dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang mau menambahkan jawaban dari saya persilakan. Mungkin Bapak Ibu yang sejarah tadi kebetulan masuk di room saya, kan kita bisa berbagi pengalaman gitu Pak Eko tadi nih kelihatannya yang dari chat ya. Iya Pak Eko, kayaknya sudah cukup Ibu. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Monggo, masih dibuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Gimana? Masih adakah? Oke. Bagaimana? Ada lagi? Atau sudah cukup presentasi pada pagi hari ini? Ibu Iin, gimana Bu Iin? Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Bisa kita tutup saja atau gimana?
Boleh, terserah moderator, silakan moderator. Gimana? Oh gitu ya. Sepertinya sudah cukup ya. Sudah waktu sudah menunjukkan hampir 8:30. Oke. Kayaknya sudah tidak ada lagi. Atau mungkin ada yang baru lagi ini, ada yang baru gabung? Tidak ada ya. Oke, seperti itu tadi presentasi tentang revolusi industri di Inggris. Bisa kita simpulkan, revolusi industri di Inggris ternyata telah membawa perubahan yang sangat besar, tidak hanya di Inggris tapi juga di dunia, yaitu yang asalnya merubah dari sistem agraria menjadi industrialis dengan ditemukannya alat-alat industri yang mempermudah manusia dalam mengelola alam, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya itu menimbulkan dampak yang juga luar biasa, baik positif maupun negatif. Kalau negatifnya jelas yaitu memberikan dampak adanya imperialisme, yaitu penjajahan ke negara-negara yang lain yang awalnya niatnya hanya untuk mencari bahan baku untuk pemenuhan industri dan juga tenaga kerja yang murah, ya. Mungkin untuk negara maju itu akan sangat terasa positifnya, tetapi bagi negara yang dijajah mungkin pada awalnya itu adalah negara menjadi rugi sekali ya, karena dijajah itu tidak bisa menikmati manisnya industri. Tetapi mungkin setelah lambat laun berjalannya waktu, penjajahan sudah sedikit demi sedikit hilang dari muka bumi ini, sehingga tinggal sekarang terasa manisnya akan adanya revolusi industri. Oke, begitu ibu-ibu, bapak-ibu guru hebat seluruh Nusantara yang mengikuti video konferensi pada pagi hari ini, dan saya juga sangat mengapresiasi sekali kepada Ibu Ratri Hastuti yang telah memaparkan materi dengan sangat luar biasa sekali. Oke, dan waktu berikutnya saya akan ke host. Monggo Putri. Ya, terima kasih Bu Latri, presentasinya luar biasa. Ibu Kisra juga sudah memandu kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sangat baik. Karena dengan berakhirnya kegiatan presentasi tadi dan sesi tanya jawab, otomatis kita akan mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini. Saya mewakili tim yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dengan hadir ke dalam room kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.